Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Madikna, NIM 120.501.22022 dari kelas 4H Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas praktikum 6, yaitu tentang manajemen file. Kita masuk ke teorinya dulu. Manajemen file adalah suatu metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file yang ada pada disk atau partisinya. Manajemen file atau disebut juga file system dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang digunakan untuk menyimpan file-file tertentu. Konsep manajemen file yang terpenting di sistem operasi adalah file dan directory. File yaitu abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk, sedangkan directory yaitu yang berisi informasi tentang file. Nah, pada manajemen file ini kita akan mencoba membuat directory baru. Pada praktikum ke-6 ini kita akan menggunakan Ubuntu di dalam VirtualBox. Oke, kita langsung aja buka VirtualBox-nya. Baik, di sini saya sudah berada di terminal di Ubuntu. Oke, yang pertama kita coba membuat directory baru, yaitu dengan perintah mkdir nama direktorinya. Sini saya akan membuat nama direktorinya uas.so. Lalu untuk melihat isi direktorinya yaitu dengan perintah ls. Nah, di sini bisa kita lihat direktori yang sudah kita buat tadi sudah berhasil terbuat. Oke, lanjut kita coba merename direktori, yaitu dengan perintah mv nama lama dan nama baru. Jadi mv nama lamanya uas.so, kita ubah ke nama barunya menjadi uas.so Dikna. Kita coba lihat direktorinya. Nah, di sini namanya sudah berhasil diubah. Nah, untuk mengecek lokasi direktori saat ini, kita bisa menggunakan perintah pwd. Lalu kita coba untuk pindah ke direktori lain, yaitu dengan menggunakan perintah cd lalu direktorinya. Sini saya akan coba pindah ke direktori belajar. Nah, di sini sudah berhasil, kita masuk ke direktori belajar. Nah, pada direktori belajar ini saya akan membuat file baru, yaitu dengan perintah touch. Nama filenya sini akan saya buat soal uas.txt. Kita lihat. Nah, filenya sudah berhasil terbuat. Lalu kita coba isi filenya, yaitu dengan perintah nano. Lalu sini saya akan coba isi dengan kalimat percobaan mengisi file. Lalu Ctrl S. Terus kita buat nama filenya, yaitu soal uas.txt. Lalu enter dan yes. Kemudian keluar dengan cara Ctrl X. Untuk melihat isi filenya itu menggunakan perintah cat nama filenya soal uas.txt. Nah, di sini maka akan tampil isi filenya, itu percobaan mengisi file. Oke, kita coba untuk menghapus file yang sudah kita buat, yaitu dengan perintah rm nama filenya soal uas.txt. Kita cek, maka hasilnya kosong karena sudah dihapus. Setelah itu kita coba hapus folder belajar. Pertama kita keluar dulu dari direktori belajar, yaitu dengan cara cd. Lalu baru kita hapus direktori belajarnya dengan cara rmdir belajar. Kita coba lihat.
Nah, maka di sini direktori belajarnya sudah tidak ada lagi karena sudah dihapus. Selanjutnya kita coba perintah PS atau proses status yang digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. Caranya yaitu PS, lalu akan tampil PID. PID-nya, TTY, time, dan CMD-nya. Ini PID, PID, TTY, dan time dan CMD-nya. Nah, PID atau PID itu adalah nomor identitas. TTY ini adalah terminal di mana proses tersebut aktif. Lalu time ini waktunya, dan CMD atau comment ini merupakan instruksi yang digunakan. Selanjutnya kita akan coba menggunakan PS strip U. Ini gunanya untuk melihat faktor atau elemen lainnya. Nah, jadi inilah maka akan tampil faktor atau elemen lainnya. Selanjutnya kita coba mencari proses yang spesifik pemakai, yaitu dengan perintah PS strip U, lalu nama usernya. Nama user saya Mayor Rahma. Nah, proses di atas ini hanya terbatas pada proses milik pemakai, yang mana pemakai tersebut melakukan login. Jadi, ini adalah proses spesifik dari user Mayor Rahma tadi. Kemudian, saya akan mencoba mencari proses lainnya menggunakan opsi A atau AL dan AU, yaitu AL user. Pertama, kita coba dulu yang A, yaitu AL. PS strip A, lalu kita coba perintah yang PS all user, itu PS strip AU. PS yang AU tadi itu untuk all user. Maka dia akan menampilkan seperti ini, yaitu ada user, PID-nya, CPU, lalu ada TTY, star, dan lainnya sampai komen. Selanjutnya yaitu perintah PS unstrip EH, yaitu untuk memilih semua proses dan opsi yang menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul di bawah proses parent. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. Oke, langsung aja kita coba. Perintahnya tadi yaitu PS strip EH. Nah, di sini bisa kita lihat proses yang awalannya terdapat beberapa spasi itu berarti dia child, sedangkan yang tidak itu merupakan parentnya. Selanjutnya yaitu perintah PS strip EF. Ini sama saja seperti yang tadi untuk menampilkan parent dan child-nya. Selanjutnya perintah PS3 untuk menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent dan child. Proses parent di sebelah kiri proses child. Sebagai contoh, proses init sebagai parent atau ancestor dari semua proses pada sistem. Beberapa child dari init mempunyai child, lalu proses login mempunyai proses bus sebagai child, proses bus mempunyai proses child start, proses start mempunyai child x init, dan seterusnya. Seperti ini tampilannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.